Ini kan detail sekali sebetulnya. Jadi alasan kita menolak Idrus bin Salim Al-Jufri diangkat sebagai pahlawan nasional, ini berdasarkan undang-undang yang berlaku. Jadi jangan sampai kemudian pemerintah menggunakan politik akomodatif, sekedar ingin menyenangkan orang atau merangkul pihak tertentu saja, lantas kemudian main menetapkan pahlawan nasional. Ingat, ini bisa melanggar undang-undang loh. Hati-hati. Tidak ada alasan untuk mengangkat Idrus bin Salim Al-Jufri sebagai pahlawan nasional. Justru ada banyak sekali syarat yang tak terpenuhi. Jangan sampai kemudian karena politik mikul dur mendem jeru ini, kita kemudian melukai perjuangan anak-anak bangsa. Karena ini ketika sudah ditetapkan, akan sangat mustahil untuk dibatalkan. Dan ini akan berlaku untuk di masa-masa yang akan datang. Pada generasi yang tidak tahu apa-apa. Kita hari ini dihadapkan dengan sebuah fenomena. Ada sekelompok orang yang suka mengklaim bahwasanya pahlawan-pahlawan di negeri kita ini adalah dari klan mereka. Coba, kan pemerintah mendengar bagaimana mereka mengklaim bendera merah putih, mereka mengklaim lagu-lagu kebangsaan yang lainnya, mereka mengklaim pahlawan-pahlawan nasional adalah dari klan mereka. Tidak ada dari klan mereka saja sebagai pahlawan, mereka berani mengklaim pahlawan-pahlawan yang ada. Apatah lagi ada satu yang kemudian ditetapkan. Karena itulah yang sangat mereka inginkan. Makanya mereka marah kan ketika ada yang mengkritisi ini semua, mereka marah. Mereka kemudian merapatkan barisan karena target mereka memang harus ada dari klan mereka yang ditetapkan sebagai pahlawan nasional. Jadi kami mengingatkan kepada pemerintah untuk meninjau ulang, dan bukan hanya tidak ditetapkan, tidak ada lagi usulan terhadap nama yang dimaksud sebagai pahlawan nasional di masa-masa yang akan datang. Ini penting untuk menjadi catatan bagi kita semua. Kami dari Lampung berpendapat dan bersuara. Dari Lampung juga ada dua pahlawan nasional, yakni Raden Intan II dan Kiai Haji Ahmad Hanafiyah, yang dua-duanya gugur di medan tempur dalam rangka berjuang. Raden Intan berjuang meraih kemerdekaan, sedangkan Kiai Haji Ahmad Hanafiyah berjuang mempertahankan kemerdekaan. Dua-duanya gugur. Maka ketika dua-duanya ditetapkan sebagai pahlawan nasional, tidak ada satupun yang komplain, tidak ada yang mendebatnya. Semua sepakat akan itu semua. Bahkan sebetulnya kalau berdasarkan ciri-ciri yang disebutkan dalam aturan undang-undang, ada satu nama lagi yang sangat berhak mendapatkan predikat pahlawan nasional, yakni Raden Imba Kesumaratu, yakni bapaknya Raden Intan. Bapaknya Raden Intan II itu adalah Raden Imba. Raden Imba berjuang meraih kemerdekaan kesana kemari dan tidak pernah menyerah kepada penjajah sampai beliau tertangkap bersama keluarganya, bahkan bersama mertuanya, dibawa dan dipenjarakan di Batavia, lalu kemudian dibuang ke Timor Belanda sampai gugur, wafat, meninggal dunia. Raden Imba Kesumaratu sangat terkenal kalau di Lampung, dan beliau kalau berdasarkan kriteria yang ada, berjuang ke sana kemari, melawan VOC, melawan penjajah Belanda, dan gugur dalam perjuangan itu, maka Raden Imba lebih pantas untuk mendapatkan predikat pahlawan nasional. Ayo masyarakat Lampung, kita semua sama-sama mendukung Raden Imba Kesumaratu, kita dukung bersama-sama, kita usulkan untuk menjadi pahlawan nasional. Beberapa waktu yang lalu, saya berkunjung ke Lamban Balak, jadi rumah besar Keratuan Darah Putih di Kalianda, Lampung Selatan, dan berbincang-bincang dengan keluarga, anak cucu dari Raden Imba Kesumaratu. Dan Anda bisa menyaksikan ulasan berikut ini, penjelasan berikut ini tentang heroisme, kepahlawanan Raden Imba dan Raden Intan II. Selamat menyimak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kita pengurus wilayah Perjuangan Wali Songo Indonesia Provinsi Lampung telah tiba di Lamban Balak. Ini adalah rumah Raden Intan II. Rumah ini merupakan cagar budaya yang telah ditetapkan oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi, Balai Pelestarian Kebudayaan Wilayah 7, Wilayah Kerja Provinsi Bengkulu dan Lampung. Ini adalah kawasan cagar budaya, rumah Lamban Balak, rumah Raden Intan II. Jadi kita akan ke dalam, akan bertemu dengan zuriat
Keratuan Darah Putih atau zuriat Raden Intan. Baik, kita langsung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Syukur alhamdulillah kita dari pengurus wilayah Perjuangan Wali Songo Indonesia Provinsi Lampung dan Laskar Sabilillah Provinsi Lampung atas amanah Ketua Umum yakni Dr. Kiai Haji Muhammad Abbas Bilyaksi. Beliau sudah mengamanahi kepada pengurus wilayah PWI dan Laskar Sabilillah untuk berkunjung ke keluarga zuriat Keratuan Darah Putih, dan alhamdulillah karena amanah beliau kita sudah sampai di sini. Dan mengapa PWI dan Laskar Sabilillah diamanahi untuk silaturahim? Dikarenakan Keratuan Darah Putih merupakan keturunan dari Sunan Gunung Jati. Betapa bahagianya kita bisa berkumpul di sini dalam rangka menjaga dan melestarikan kemuliaan leluhur kita, mengingat kembali sejarah, jangan sampai kita melupakan itu semua. Dan alhamdulillah kita sudah sampai di sini, yakni di Rumah Cagar Budaya. Lamban Balak. Kita nyebutnya Lamban Balak, Keratuan Darah Putih atau Rumah Raden Intan kita menyebutnya. Dan di sini kita diterima oleh yakni istri Dalom. Beliau adalah istri dari Dalom Erwin Sahrial. Nyebutnya Dalom Ratu Emas yang merupakan kelanjutan atau pewaris silsilah Keratuan Darah Putih. Dan di sini juga ada salah satu zuriat Keratuan Darah Putih, yakni Aden Yoga kita menyebutnya. Alhamdulillah suasana kekeluargaan, ramah tamah, kita berkumpul di sini. Ini jadi langkah awal untuk nyambung silaturahim ke depannya. Dan ini merupakan sungguh warisan dan peninggalan luar biasa untuk masyarakat Lampung. Ternyata di Lampung kita memiliki silsilah keluarga yang sungguh luar biasa, yakni keturunan Syarif Hidayatullah Sunan Gunung Jati, yang silsilah ke atasnya sambung kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik, kita dengarkan sebentar sepatah dua patah kata dari Aden Yoga mewakili keluarga, tentunya untuk kita masyarakat Lampung dan untuk organisasi Perjuangan Wali Songo Indonesia PWI Laskar Sabilillah. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kami mewakili dari keluarga besar Lamban Balak atau disebut juga keturunan dari Ratu Darah Putih. Sangat senang dengan kehadiran Ustadz dan saudara-saudara dari PWI Perjuangan atau Persatuan Wali Songo Indonesia Laskar Fisabilillah. Jadi kami sangat senang dikunjungi, yang artinya itu adalah jalinan silaturahmi kembali yang dulunya Kerajaan Nusantara itu dan perjuangan-perjuangan dari para keturunan Wali Songo dulunya memang sangat akrab dengan kita. Nah, syukur alhamdulillah sekarang sudah terjalin kembali. Dan kami juga berharap supaya apa yang menjadi tujuan dari PWI dan Laskar Sabilillah untuk meluruskan sejarah-sejarah, itu kami sangat berharap supaya muncul keikhlasannya dalam menjalani apa yang dijalankan ini. Nah, kepada masyarakat Lampung dan masyarakat Indonesia pada umumnya, mari kita dukung kebenaran yang menjadi standar kita dalam meluruskan sejarah ini. Diperluaslah keikhlasan kita supaya jangan timbul ada kericuhan-kericuhan. Jangan sampai kita terprovokatif. Jadi kita adalah pendukung para ulama yang ada di Indonesia, di Nusantara, dengan berdasarkan kebenaran. Nah, itu saja sambutan dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sudah kita dengarkan nasihat dari Aden Yoga. Kita sangat berbahagia sekali kita berjumpa langsung dengan zuriat Sunan Gunung Jati, zuriat Raden Muhammad Haji Saka atau Ratu Darah Putih dengan zuriat Raden Intan I. Sungguh luar biasa, kita sangat bergembira. Dan beliau juga sudah mengirim tes DNA-nya dan mudah-mudahan terkonfirmasi memang keturunan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita hari ini berjabat tangan, kita semua berkeluarga, bersaudara, dan kita mudah-mudahan kecipratan kemuliaan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam.
Dan sekali lagi kepada Aden Yoga, kepada keluarga besar Lamban Balak, kami ucapkan terima kasih atas diterimanya kami di sini, dan kami datang ke sini tidak sekali ini saja, tapi akan lebih sering silaturahim ke depannya. Dan kepada warga Lampung khususnya, terutama adik-adik Gen Z, Post Z, generasi milenial, yuk kita belajar sejarah. Lampung punya sejarah yang sungguh luar biasa. Jangan sampai sejarah kita dilupakan atau bahkan disimpangkan oleh orang lain. Jas merah ya. Jangan sekali-kali kita semua melupakan sejarah. Dan yang terpenting, ayo kita sering yang ziarah-ziarah makam-makam waliullah. Di Lampung juga ternyata ada makam-makam waliullah. Ada makam Ratu Darah Putih, ada makam Raden Inten 1, Raden Inten 2. Kita ziarahi karena beliau juga adalah waliullah. Ini semua meningkatkan kesadaran kita akan sejarah, kecintaan kita kepada Islam, dan kecintaan kita kepada para ulama. Dan yang terpenting, nasihat Aden Yoga buat kita semua adalah jangan terprovokasi. Jadi jangan sampai perjuangan Wali Songo ini menyimpang. Nanti jadi kepentingan politik misalnya, hanya menjadi faksi-faksi politik, friksi-friksi politik, apalagi mudah terprovokasi. Artinya Laskar Sabilillah dan PWI tidak boleh menjadi seperti ormas yang kerjanya cuma gagah-gagahan, jago-jagoan, akhirnya menciptakan konflik horizontal. Kita jaga persatuan dan kesatuan, kedamaian Lampung, dan keutuhan negara kesatuan Republik Indonesia. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tabik pun buat masyarakat Lampung dan untuk semua bangsa Indonesia. Assalamualaikum. Ustaz. Ya, waalaikumsalam. Ini dengan siapa? Yoga. Oh, Aden Yoga ya. Pernah kontakkan sama siapa? Arya. Ya, Arya itu ini mantuknya Pak Aden. Oh, saya sudah sering sama Arya. Barakallah. Alhamdulillah. Masuk dulu aja. Ya. Duduk. Oh, ya, barakallah ya. Maaf ya. Barakallah, subhanallah. Ini rumah tua ya. Sebagaimana yang kita ketahui, Raden Intan II, atau orang Lampung menyebutnya dengan logat Lampung Khodin Itton. Raden Intan II lahir tanggal 1 Januari tahun 1834 dan wafat pada tanggal 5 Oktober 1856. Beliau adalah seorang pahlawan nasional Indonesia, yakni seorang pejuang kemerdekaan. Namanya diabadikan sebagai nama bandara, yakni Bandara Raden Inten II, juga sebagai nama perguruan tinggi, yakni Universitas Islam Negeri Raden Intan atau UIN Raden Intan Lampung, dan juga diabadikan sebagai nama halte busway. Raden Intan II gelar Kesumaratu. Berdasarkan penelitian, beliau adalah keturunan Syarif Hidayatullah atau Sunan Gunung Jati dari perkawinan dengan Putri Sinar Alam, seorang putri dari Keratuan Pugung, yang melahirkan seorang Raden, yakni Raden Muhammad Aji Saka, gelar Ratu Darah Putih. Jadi ketika ada sebutan Ratu Darah Putih, ini tidak dinisbatkan kepada perempuan, tapi kepada putra pertama dari pernikahan Sunan Gunung Jati atau Syarif Hidayatullah dengan Putri Sinar Alam, seorang putri dari Keratuan Pugung. Maka putra beliau ini diberi nama Muhammad Aji Saka. Dari sini kita bisa mengambil sebuah pembelajaran bahwasanya ketika Syarif Hidayatullah atau Sunan Gunung Jati terkonfirmasi merupakan zuriat Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka dengan demikian Muhammad Aji Saka merupakan zuriat Nabi. Begitupun keturunan dari Muhammad Aji Saka atau Ratu Darah Putih merupakan
zuriat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ratu Darah Putih atau Raden Muhammad Aji Saka menikahi Tun Penatih, memiliki putra sulung bernama Ratu Batin Ratu Raden Imba Kesumaratu I. Lalu Raden Imba Kesumaratu I memiliki putra, yakni Dalom Kesumaratu I. Dari Dalom Kesumaratu I memiliki putra sulung, yakni Raden Intan I. Raden Intan II adalah putra tunggal dari Raden Imba. Raden Imba Kesumaratu II adalah putra dari Raden Intan I. Saya coba sederhanakan. Raden Intan I memiliki putra, yakni Raden Imba Kesumaratu II, sedangkan Raden Imba Kesumaratu II memiliki putra, yakni Raden Intan II. Secara sederhana bisa kita sebut bahwasanya Raden Intan II adalah cucu dari Raden Intan I. Nah, ada baiknya sebelum kita membahas tentang sosok Raden Intan, kita akan membahas orang tua beliau dulu, yakni Raden Imba Kesumaratu atau Raden Imba Kesumaratu II. Beliau wafat di Timor Belanda pada tahun 1834. Merupakan patriot tanah Lampung yang berasal dari Kalianda. Ia merupakan putra dari Raden Intan I yang meninggal dunia pada tahun 1825. Maksudnya Raden Intan I meninggal dunia pada tahun 1825. Raden Imba Kesuma berjuang serta bertempur melawan Belanda di daerah Kalianda dan sekitar Gunung Rajabasa di antara tahun 1828 hingga 1834 setelah Perang Diponegoro. Jadi peperangan yang dipimpin oleh Raden Imba Kesumaratu II ini masih merupakan rangkaian dari perang besar, yakni Perang Diponegoro. Setelah Perang Diponegoro selesai pada tahun 1830, Belanda menyerbu Raden Imba Kesuma di daerah Semaka. Kemudian pada tahun 1833 Belanda menyerbu benteng Raden Imba Kusuma, tetapi tidak berhasil mendudukinya. Baru pada tahun 1834 setelah asisten residen diganti oleh perwira militer Belanda dan dengan kekuasaan penuh, maka benteng Raden Imba Kesuma berhasil dikuasai. Karena terdesak oleh Belanda, Raden Imba Kesuma melarikan diri ke Lingga, Riau bersama mertuanya, yakni Kiai Aryanata Braja dan Raden Mangunang. Tetapi penduduk daerah Lingga ini menangkapnya dan menyerahkannya kepada Belanda. Ya, inilah sebetul keprihatinan kita di tengah para pejuang, para pahlawan kita yang perang melawan VOC, melawan Belanda, tetap ada juga anak-anak bangsa yang justru menjadi pengkhianat dan bekerja sama dengan Belanda. Lalu perjuangan Raden Imba Kusuma dilanjutkan adiknya, yakni Raden Bangsa Kesuma, tahun 1834 hingga 1850. Lalu dilanjutkan kembali oleh Raden Intan II. Baik, kita mengulas perjuangan. Raden Imba Kusuma yang mewarisi tahta sebagai Raden di Lampung, khususnya Lampung Selatan, ternyata juga mewarisi sifat-sifat ayahnya, yakni anti terhadap penjajahan Belanda dan berusaha untuk melawannya. Ya, inilah sebetulnya karakter dasar orang yang di dalam darahnya mengalir darah suci Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Zuriat Nabi tidak akan pernah menjilat dengan penjajah. Zuriat Nabi tidak akan pernah tunduk kepada penjajah. Maka di dalam darahnya adalah darah perjuangan. Tidak pernah mau tunduk dan mau dijajah. Yang ada adalah perlawanan. Sikap anti terhadap penjajahan Belanda tersebut juga mendapat dukungan dari ayah mertuanya, yakni Kiai Aryanata Braja, dan kepala Kebandahan Teratas Batin Mangundang, serta rakyat daerah Semaka.
Semasa Raden Imba Kusuma menjabat sebagai Khatub di Lampung Selatan, ia mempunyai hubungan keluar Lamban yang sangat luas, yaitu menjalin hubungan persahabatan dengan Kesultanan Lingga yang diwujudkan dengan perkawinan saudara perempuannya dengan Sultan Lingga. Di samping itu, Raden Imba Kusuma juga menjalin persahabatan dengan pelaut Bugis dan Sudu. Dengan jalinan persahabatan yang dibina Raden Imba dengan beberapa wilayah di luar Lampung, membuat kekhawatiran di pihak tentara Belanda. Sebab dikhawatirkan Raden Imba Kusuma menjalin suatu kekuatan untuk menyerang Belanda. Ternyata dugaan Belanda tersebut benar. Raden Imba Kusuma melakukan penyerangan di Teluk Lampung dengan bantuan rakyat setempat. Raden Imba Kusuma berhasil mengalahkan pasukan Belanda di dekat Kampung Muton. Serangan yang dilakukan Raden Imba ini berakibat buruk, sebab petinggi pemerintah Belanda menderita kerugian, sehingga asisten residen Belanda untuk Lampung, yakni J.A. Du Bois, meminta bantuan bala tentaranya dari Batavia untuk segera mengirim bantuan guna memadamkan perlawanan Raden Imba Kusuma Ratu. Bala bantuan pun datang dengan kekuatan 5 buah kapal Alexander dan Dorga, 300 serdadu Belanda dan 100 serdadu Bugis. Ini ada serdadu Bugis juga ya. Bala bantuan tersebut di bawah pimpinan Kapten Hoffman dan Letda Kabol. Pasukan Belanda ini mendarat di Kalianda tanggal 8 Agustus 1832. Pasukan Belanda juga menuju Kampung Kesugihan dan Negah Putih. Tapi sayang tempat tersebut sudah ditinggalkan oleh Raden Imba Kusuma. Untuk melampiaskan kekesalannya, Belanda membakar semua rumah yang ada di kampung tersebut. Raden Imba Kusuma yang mengetahui kejadian tersebut langsung membangun kubu pertahanan yang tersebar di beberapa daerah seperti di Raja Gepeh, Pari, Bedulu, Hui Perak, Merambung, Ketimbang, dan Sakti. Agar tidak kehabisan bahan makanan, Raden Imba Kusuma juga membangun lumbung-lumbung persediaan makanan. Begitu pula untuk mengimbangi kekuatan Belanda. Raden Imba Kusuma menambah senjata dengan cara melakukan barter dengan Inggris yang berkuasa di Bengkulu. Pertempuran melawan Belanda pun kembali terjadi. Pertempuran melawan Belanda pun kembali terjadi tanggal 9 September 1832 di daerah Gunung Tanggamus. Dalam pertempuran tersebut, pasukan Belanda di bawah pimpinan Kapten Hoffman. Namun dalam perlawanan melawan Belanda ini, pasukan Raden Imba Kusuma kembali mengalami kemenangan. Dari pasukan Belanda, banyak yang tewas, sedangkan Kapten Hoffman mengalami luka-luka. Dengan kekalahan tersebut, akhirnya pasukan Belanda ditarik mundur. Dengan ditariknya pasukan Belanda dari daerah Gunung Tanggamus tersebut, bukan berarti pasukan Belanda menerima kekalahan. Artinya justru pasukan Belanda membangun kekuatan untuk membalas kekalahannya terhadap Raden Imba Kusuma. Kapten Hoffman untuk kedua kalinya memimpin penyerangan terhadap Raden Imba Kusuma. Kali ini Kapten Hoffman mengerahkan kekuatan yang lebih besar, yaitu ditemani oleh 600 serdadu Belanda yang direkrut dari pasukan yang telah berpengalaman dalam melawan Pangeran Diponegoro. Kapten Hoffman juga mendapat bantuan pasukan dari Letnan Vic de Kamtik. Pertempuran kali ini dapat dikatakan pertempuran besar yang terjadi di benteng Raja Gepei. Sebab dari keduanya mengalami kerugian yang sangat besar, yaitu pasukan Raden Imba Kusuma kehilangan 100 pasukannya, sedangkan pasukan Belanda hanya 65 orang, termasuk Letnan Nen Borger dan Letnan Huisaiman. Namun demikian, Raden Imba Kusuma masih dapat berhasil memimpin pasukannya untuk mempertahankan benteng Raja Gepei. Begitu pula pasukan Belanda masih tertahan dan mendapat bantuan pasukan di bawah pimpinan Kapten Bel Douder dan Kapten Power. Namun kedua kapten tersebut tewas. Terbayang oleh kita kan betapa hebatnya Raden Imba Kusuma Ratu dalam memimpin pasukan untuk melawan penjajah Belanda. Kita masyarakat Lampung
patut bangga, punya pahlawan yang sungguh luar biasa, gagah berani, tidak takut mati, dan selamanya tidak mau tunduk kepada penjajah. Selain itu juga kita sebagai umat Islam patut gembira. Ternyata memang benar orang yang di dalam darahnya mengalir darah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tidak akan pernah tunduk kepada penjajah walaupun nyawa taruhannya. Kita lanjutkan. Beberapa kali kekalahan yang dialami oleh pasukan Belanda dalam menghadapi setiap perlawanan bagi Belanda menjadikan suatu cambuk untuk mengirimkan bala bantuan yang lebih besar. Begitu pula yang dialami Belanda dalam menghadapi beberapa kali perlawanan yang dilakukan oleh Raden Imba Kusuma. Tanggal 23 September 1834, pemerintah Belanda di Batavia kembali mengirim bantuan dalam jumlah yang besar, yakni 21 apsir perwira dan 800 serdadu istimewa yang dilengkapi dengan meriam besar. Bantuan tersebut di bawah pimpinan Kolonel Elou. Benteng Raja Gepei yang selama ini dijadikan tempat persembunyian Raden Imba Kusuma oleh Belanda berhasil dihancurkan dan diduduki. Tetapi Raden Imba Kusuma dan mertuanya Kiai Arya Natabraja berhasil meloloskan diri. Selanjutnya Raden Imba dan beberapa pasukannya menyingkir ke Kesultanan Lingga sekaligus minta perlindungan. Namun sayang tempat persembunyiannya diketahui oleh Belanda. Raden Lingga akhirnya mendapat tekanan dari Belanda yang isinya apabila tidak menyerahkan Raden Imba Kusuma, kerajaan Lingga akan mendapat serangan dari Belanda. Akhirnya Raden Lingga pun menyerahkan Raden Imba Kusuma meskipun dengan terpaksa. Dengan diserahkan Raden Imba Kusuma dan beberapa pengikutnya ke Belanda, maka mereka ditangkap dan dibawa ke Batavia. Pada saat di Batavia itulah mertua Raden Imba Kusuma dan hulu balangnya Raden Mangunang meninggal dunia. Sedangkan Raden Imba Kusuma dibuang ke Pulau Timor. Raden Imba Kusuma pun akhirnya meninggal di Pulau Timor. Sedangkan istrinya yang sedang hamil tua dipulangkan ke Lampung. Luar biasa. Kita semua terharu dengan ini semua. Ternyata perjuangan nenek moyang kita yang sungguh luar biasa. Mereka berkorban segalanya. Itu demi siapa? Demi generasi di kemudian hari. Agar bisa menikmati kemerdekaan. Makanya kita sebagai bangsa Indonesia dan masyarakat Lampung khususnya harus tahu betul akan sejarah. Jangan sekali-kali melupakan sejarah. Ternyata kita punya nenek moyang yang sungguh luar biasa beraninya. Punya nyali yang sangat besar dan tidak pernah tunduk kepada penjajah. Dengan meninggalnya Raden Imba Kusuma, maka kekuasaan Lampung berada sepenuhnya di tangan Belanda. Selama itulah kurang lebih 15 tahun Lampung sepi dari pemberontakan. Baik, kita setelah wafatnya Raden Imba Kusuma Ratu, kita akan membaca tentang bagaimana perjuangan Raden Intan II sebagai putra dari Raden Imba Kusuma Ratu. Jadi Raden Intan II adalah putra tunggal dari Raden Imba Kusuma Ratu atau cucu dari Raden Intan I. Bagaimana perjuangannya? Pada saat Raden Intan II lahir tahun 1834, ayahnya ditangkap. Jadi lahirnya Raden Intan ini di tahun yang sama Raden Imba Kusuma Ratu II ditangkap oleh Belanda dan dibuang ke Timor akibat memimpin perlawanan bersenjata menentang kehadiran Belanda yang ingin menjajah Lampung. Istrinya yang sedang hamil tua, yakni Ratu Mas, tidak dibawa ke pengasingannya. Pemerintahan kebandaran Keratuan Lampung dijalankan oleh Dewan Perwalian yang dikontrol oleh Belanda. Raden Intan II tidak pernah mengenal ayah kandungnya tersebut, tetapi ibunya selalu menceritakan perjuangan ayahnya. Sehingga pada saat dinobatkan sebagai negara ratu, Raden Intan II melanjutkan berjuang memimpin rakyat di daerah Lampung Selatan untuk mempertahankan kedaulatan dan keutuhan wilayahnya. Perjuangannya didukung secara luas oleh rakyat daerah Lampung Selatan dan mendapatkan bantuan dari daerah lain seperti Banten. Salah satunya dengan Haji Wakia, tokoh Banten yang pernah melakukan perlawanan terhadap Belanda dan kemudian menyingkir ke Lampung.
Raden Intan II mengangkat Haji Wakia sebagai penasihatnya. Haji Wakia menggerakkan perlawanan di daerah Semaka dan sekampung dengan menyerang pos-pos militer Belanda. Tokoh lain yang juga menjadi pendukung utama Raden Intan ialah Singa Beranta, Saibatin Marga Rajabasa. Sementara itu Raden Intan II memperkuat benteng-benteng yang sudah ada dan membangun benteng-benteng baru. Benteng-benteng ini dipersenjatai dengan meriam, lila, dan senjata tradisional. Bahkan makanan seperti beras dan ternak disiapkan dalam benteng untuk menghadapi perang yang diperkirakan akan berlangsung lama. Semua benteng tersebut terletak di punggung gunung yang terjal, sehingga sulit dicapai musuh. Beberapa panglima perang ditugasi memimpin benteng-benteng tersebut. Singa Beranta di dalam sejarah memimpin benteng Bendulu, sedangkan Raden Intan sendiri memimpin benteng Ketimbang. Melihat munculnya kembali perlawanan di daerah Lampung Selatan setelah reda selama 16 tahun, pada tahun 1851 Belanda mengirim pasukan dari Batavia. Pasukan berkekuatan 400 prajurit yang dipimpin oleh Kapten Jack. Ini bertugas merebut. Pasukan berkekuatan 400 prajurit yang dipimpin oleh Kapten Jack ini bertugas merebut benteng Ketimbang. Akan tetapi mereka dipukul mundur oleh pasukan Raden Intan II. Karena gagal merebut Ketimbang, Belanda mengubah taktik. Kapten Kohler, asisten residen Belanda di Teluk Betung, ditugasi untuk mengadakan perundingan dengan Raden Intan II. Setelah berkali-kali mengadakan perundingan, akhirnya tidak dicapai perjanjian untuk tidak saling menyerang. Belanda tidak mengakui eksistensi negara ratu. Raden Intan pun mengakui kekuasaan Belanda di tempat-tempat yang sudah mereka duduki. Perjanjian itu digunakan Belanda hanya sebagai Edem Pause, menunggu kesempatan untuk melancarkan serangan besar-besaran. Bagi Belanda, dengan cara apapun, Raden Intan II harus dikalahkan. Belanda yakin selama Raden Intan II masih berkuasa, kedudukan mereka di Lampung Selatan akan tetap terancam. Namun, sebelum memulai serangan-serangan baru, Belanda berusaha memecah belah masyarakat Lampung Selatan. Kelompok yang satu diadu dengan kelompok yang lain. Di kalangan masyarakat ditimbulkan suasana saling mencurigai. Tugas itu dipercayakan kepada Kapten Kohler. Ini namanya strategi divide et impera. Yakni strategi adu domba Belanda, mengadu domba antara pribumi untuk menghancurkan kekuatan bangsa Indonesia. Di beberapa tempat usaha Belanda ini berhasil. Tokoh-tokoh masyarakat Kalianda misalnya termasuk hasutan untuk memusuhi Raden Intan II, sehingga mereka tidak menghalang-halangi pasukan Belanda berpatroli di sekitar Gunung Rajabasa. Pada tanggal 10 Agustus tahun 1856, pasukan Belanda diberangkatkan dari Batavia dengan beberapa kapal perang. Pasukan ini dipimpin oleh Kolonel Wilson dan terdiri atas pasukan infanteri, artileri, dan zeni, disertai sejumlah besar kuli pengangkut barang. Esok harinya mereka mendarat di Canti. Kekuatan mereka bertambah dengan bergabungnya pasukan Jaya di Lampung II, bangsawan Lampung yang sudah memihak Belanda. Ini yang kita sangat prihatinkan kan. Kadang-kadang yang pro Belanda itu adalah orang kita sendiri. Iring-iringan kapal perang Belanda yang memasuki perairan Lampung Selatan ini dilihat oleh Singa Beranta dari benteng Bendulu. Ia segera mengirim kurir ke benteng Ketimbang untuk memberitahukan hal itu kepada Raden Intan II, yang selanjutnya memerintahkan pasukannya di benteng-benteng lain agar menyiapkan diri. Belanda mengirim ultimatum kepada Raden Intan II agar paling lambat dalam waktu 5 hari ia dan seluruh pasukannya menyerahkan diri. Bila tidak, Belanda akan melancarkan serangan. Singa Beranta pun dikirimi surat yang mengajaknya untuk berdamai. Sambil menunggu jawaban dari Raden Intan II dan Singa Beranta, pasukan Belanda mengadakan konsolidasi. Raden Intan II pun meningkatkan persiapannya. Benteng-benteng diperkuat. Beberapa orang kepercayaannya diperintahkan memasuki daerah-daerah yang sudah dikuasai Belanda untuk menganjurkan penduduk di tempat tersebut agar mengadakan perlawanan. Sampai batas waktu ultimatum berakhir, baik Raden Intan II maupun Singa Beranta tidak memberikan jawaban. Maka
pada tanggal 16 Agustus 1856 pasukan Belanda pun mulai melancarkan serangan. Sasaran mereka hari itu ialah merebut benteng Bendulu. Pukul 8 pagi mereka sudah tiba di Bendulu setelah menempuh jarak setapak di punggung gunung yang cukup terjal. Akan tetapi mereka menemukan benteng tersebut dalam keadaan kosong. Singa Beranta sudah memindahkan sebagian pasukannya ke tempat lain. Ia dengan sengaja menghindari perang terbuka, sebab yakin bahwa pasukan lawan yang dihadapinya jauh lebih kuat. Pasukannya disebar di tempat-tempat yang cukup tersembunyi dengan tugas melakukan pencegatan terhadap patroli pasukan Belanda yang keluar benteng. Sesudah menduduki benteng Bendulu, sebagian pasukan Belanda bergerak ke benteng Hawi Berak yang dapat mereka kuasai pada tanggal 19 Agustus 1856. Di Bendulu, pasukan Belanda berhasil menangkap seorang kemenakan Singa Beranta dan 14 orang lainnya. Mereka dipaksa menunjukkan tempat Singa Beranta dan menunjukkan jalan menuju ke Timbang. Semuanya mengatakan tidak tahu. Namun mereka terpaksa menunjukkan tempat Singa Beranta menyimpan senjata antara lain 25 tabung mesiu, 1 pucuk meriam dan 4 pucuk lila dan beberapa pucuk senapan. Sasaran utama Belanda ialah merebut benteng Ketimbang, sebab di benteng inilah Raden Intan II bertahan. Untuk merebut benteng ini, Kolonel Waleson membagi 3 pasukannya. 1 pasukan bergerak dari Bendulu ke arah selatan dan timur Gunung Rajabasa, 1 pasukan bergerak menuju Kalianda dan Waiurang dengan tugas merebut benteng Merambung dan setelah itu langsung menuju ke Timbang. Pasukan ketiga bergerak dari Penengahan untuk merebut benteng Salai Tabuhan dan selanjutnya menuju ke Timbang. Ternyata pelaksanaannya tidak semudah seperti yang direncanakan. Kesulitan utama ialah Belanda belum mengetahui jalan menuju ke Timbang. Penduduk yang tertangkap tidak mau menunjukkan jalan tersebut. Oleh karena itu, pasukan yang langsung dipimpin Kolonel Wilson dan sudah menduduki Hawi Berak terpaksa kembali ke Bendulu. Pasukan lain yang dipimpin Mayor Van Ostade berhasil mencapai Waiurang yang penduduknya sudah memihak Belanda. Walaupun pasukan ini sempat tertahan di Kelau Penengahan Lampung Selatan akibat serangan yang dilancarkan pasukan Raden Intan II, tetapi akhirnya Belanda berhasil juga merebut benteng Merambung. Sebenarnya letak benteng Ketimbang tidak jauh dari benteng Merambung. Akan tetapi Belanda tidak mengetahuinya. Kesulitan untuk mengetahui jalan menuju Ketimbang baru dapat mereka atasi pada tanggal 26 Agustus 1856. Pada hari itu Belanda berhasil menangkap 2 orang anak muda. Seorang di antaranya ditembak mati karena berusaha melarikan diri, yang seorang lagi diancam akan dibunuh bila tidak menunjukkan jalan ke Ketimbang. Anak muda itu pun terpaksa mengikuti kehendak Belanda. Setelah jalan ke Ketimbang diketahui, Kolonel Wilson segera memerintahkan pasukannya untuk melakukan serbuan. Subuh tanggal 27 Agustus 1856 mereka mulai bergerak. Ketika tiba di Galah Tanah pukul 10 waktu Indonesia Barat, mereka dihadang oleh pasukan serta Raden Intan II. Pertempuran di tempat ini dimenangi oleh Belanda. Begitu pula pertempuran berikutnya di Pematang Sentok. Sebagian pasukan ditinggalkan di Pematang Sentok dan sebagian lagi meneruskan gerakan ke Ketimbang. Tengah hari pasukan ini sudah tiba di Ketimbang. Sesudah itu datang pula pasukan lain termasuk pasukan Jaya di Lampung II. Ternyata benteng Ketimbang sudah ditinggalkan oleh Raden Intan II dan pasukannya. Dalam benteng ini Belanda menemukan bahan makanan dalam jumlah yang cukup banyak. Benteng Ketimbang sudah jatuh ke tangan Belanda. Akan tetapi Kolonel Wilson kecewa sebab Raden Intan II tidak tertangkap. Wilson mengirimkan pasukannya ke berbagai tempat untuk mencari Raden Intan II. Sebaliknya untuk mengacaukan Belanda, Raden Intan II menyebarkan berita-berita palsu melalui orang-orang kepercayaan. Beredar berita bahwa ia sudah menyerah di Waiurang. Wilson pun segera menuju Waiurang, ternyata orang yang dicarinya tidak ada di tempat itu. Seorang perempuan melaporkan pula bahwa Raden Intan II ada di Rindeh.
dan hanya ditemani oleh beberapa orang pengikutnya. Berita itu pun tersebar dan ternyata berita bohong. Suatu kali Belanda mengetahui tempat persembunyian Raden Intan II. Tempat itu pun dikepung di bawah pimpinan Kapten Kohlor. Akan tetapi Raden Intan II tidak berhasil ditangkap atau berhasil meloloskan diri. Sampai bulan Oktober 1856, sudah 2,5 bulan Belanda melancarkan operasi militer. Satu demi satu benteng pertahanan Raden Intan II berhasil mereka duduki. Namun, sepengetahuan Belanda, Raden Intan II masih belum tertangkap. Sementara itu Belanda mendapat laporan bahwa Raden Intan II sudah pergi ke bagian utara Lampung Selatan, menyeberangi Waise Putih. Berita lain mengabarkan bahwa Singa Beranta berada di Pulau Sebesi. Belanda mengarahkan pasukan untuk memotong jalan Raden Intan II. Pasukan juga dikirim ke Pulau Sebesi untuk mencari Singa Beranta. Hasilnya nihil. Baik Raden Intan maupun Singa Beranta tidak mereka temukan. Kolonel Wilson hampir putus asa. Ia merasa dipermainkan oleh seorang anak muda berumur 22 tahun. Akhirnya Wilson menemukan cara lain. Ia berhasil memperalat Raden Ngerapat. Maka pengkhianatan pun terjadi. Raden Ngerapat mengundang Raden Intan II untuk mengadakan pertemuan. Dikatakannya bahwa ia ingin membicarakan bantuan untuk diberikannya kepada Raden Intan II. Tanpa curiga Raden Intan II memenuhi undangan itu. Pertemuan diadakan malam tanggal 5 Oktober tahun 1856 di suatu tempat dekat Kunyanya. Raden Intan II ditemani oleh satu orang pengikutnya. Raden Ngerapat disertai pula oleh beberapa orang. Akan tetapi di tempat yang cukup tersembunyi. Beberapa orang serdadu Belanda sudah disiapkan untuk bertindak bila diperlukan. Raden Ngerapat mempersilakan Raden Intan II dan pengiringnya memakan makan yang sengaja dibawa terlebih dahulu. Pada saat Raden Intan menyantap makanan tersebut, secara tiba-tiba ia diserang oleh Raden Ngerapat dan anak buahnya. Perkelahian yang tidak seimbang pun terjadi. Serdadu Belanda keluar dari tempat persembunyiannya dan ikut mengeroyok Raden Intan II. Raden Intan II wafat dalam perkelahian tersebut karena pengkhianatan yang dilakukan oleh orang sebangsanya sendiri. Beliau wafat dalam usia yang sangat muda, 22 tahun. Malam itu juga mayatnya yang masih berlumuran darah diperlihatkan kepada Kolonel Wilson. Maka pada tahun 1986 pemerintah Republik Indonesia menganugerahi Raden Intan II gelar pahlawan nasional berdasarkan surat keputusan Presiden Republik Indonesia nomor 082 tahun 1986 tanggal 23 Oktober 1986. Sungguh luar biasa perjuangan pahlawan kita, perjuangan Raden Intan II yang sungguh memukau kita semua. Mungkin kalau kita hidup di zaman itu, kita akan betul-betul merasakan bagaimana penderitaan beliau dalam rangka melawan penjajah dan tidak akan pernah tunduk kepada penjajah. Disinilah ketika kemudian para ulama mengkonfirmasikan bahwasanya Raden Muhammad Aji Saka merupakan putra dari Sunan Gunung Jati atau Syarif Hidayatullah. Dengan demikian, Raden Intan I, Raden Imba Kusumaratu II, dan kemudian Raden Intan II bisa kita sebut merupakan dzurriyyat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Terlepas kemudian ketika ada orang yang mempertanyakan kebenarannya atau ingin konfirmasi yang lebih lanjut, yang jelas kita semua bangga bahwasanya ada cicit Sunan Gunung Jati atau ada cicit Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang tidak pernah membangga-banggakan nasabnya, tapi justru memberi contoh kepada segenap umat, yakni tidak akan pernah menyerah kepada penjajah, tidak akan pernah menjilat kepada penjajah. Di mana di tahun yang sama kita mengenal ada Senok Horgronye yang bekerja sama dengan Habib Utsman bin Yahya. Senok Horgronye yang katanya mu'alaf masuk Islam, Habib Utsman bin Yahya yang ngaku-ngaku cucu Nabi, justru bekerja sama dengan Belanda, menjilat Belanda, berjuang untuk Belanda, dan berani-beraninya dia menfatwakan bahwasanya masyarakat bangsa Indonesia yang melawan Belanda berjihad itu adalah jihad yang sesat.
Ini sungguh menyakitkan. Ini harus diingat oleh seluruh bangsa Indonesia. Jangan pernah melupakan sejarah. Bagaimana para pahlawan kita, leluhur kita, orang tua kita yang tidak akan pernah mau tunduk kepada penjajah. Mereka semua dengan satu tekad, yakni mencapai kemerdekaan, mengusir penjajah. Yang hasilnya tidak mereka nikmati. Yang hasil perjuangan beliau-beliau tersebut dinikmati oleh kita semua generasi di masa yang akan datang. Nah, kita generasi zaman ini, generasi milenial, kemudian Gen Z, Post Z, generasi hari ini adalah generasi yang menikmati alam kemerdekaan. Mari sejenak kita merenungkan, mengheningkan cipta untuk mendoakan para pahlawan kita. Di saat itulah kita membangun komitmen. Kita semua harus mengisi kemerdekaan dengan sesuatu yang bernilai. Mari hari ini tugas kita mengisi kemerdekaan dan terus mendoakan para pahlawan kita, para syahid kita, Raden Intan Kesumaratu I, Raden Imba Kesumaratu II, dan Raden Intan Kesumaratu II atau Raden Intan II. Semoga beliau-beliau di sana ditetapkan Allah sebagai syuhada dan Allah tempatkan di sisinya yang paling tinggi, dan kita berjumpa dengan leluhur kita, orang tua kita di surga nantinya. Allahumma amin amin ya rabbal alamin. Allahul muwafiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadikanlah hidup lebih berarti, jadikanlah laskar sang pemberani, membela ulama kiai pribumi, Trahwali Songo pewaris negeri. Gelora jiwa ini tak tertandingi, jangan coba-coba mengganggu negeri. Ulama kami terhina, kami pun tak terima, siap jihad jadi semboyan kita. Kami adalah laskar sabilillah, pecinta Wali Songo dan para anbiya, pewaris peradaban Islam di Nusantara, hingga berkibar bangsa Indonesia. Kami perisai para ulama, sepenuh hati korbankan jiwa dan raga. Bila nanti tertulis jihad pilihan kami, syahid bela agama dan negara. Kami terlahir di bumi pertiwi, terpatri suci sejarah negeri, korbankan darah nyawa leluhur kami. Jangan kau coba rubah dan kau pecundangi. Adalah zuriat Nabi, santun berakhlak berbudi pekerti, wariskan agama dan budaya Islami. Jangan coba nodai kami, bela sampai mati. Kami adalah laskar sabilillah, tak akan gentar meskipun berkalang tanah, demi bela agama juga bela negara. Ikhlas jihad dan sahid bersama ulama, relakan kami pergi dan berjuang, jadi perisai Trahwali dan kebenaran. Meski harus berkorban nyawa satu di badan, demi kebenaran menang dan ditegakkan. Kami adalah laskar sabilillah, pecinta Wali Songo dan para anbiya, pewaris peradaban Islam di Nusantara, hingga berkibar bangsa Indonesia.
kami, sahih bela agama dan